変身 Start up Time out Lewat sebuah SMS, Masato mengirim pesan kepada Mari bahwa dia pergi sementara waktu bersama teman-teman Ryusei Juku yang sepertinya untuk mencari tahu tentang sabuk yang ketiga. Sementara itu, Keitaro diminta oleh pelanggan untuk membantu menemukan seorang pelaku yang seringkali mengotori pakaian mereka. Si Mang Takun menolak untuk membantu Keitaro, sementara Mari punya kesibukan untuk magang di salon kecantikan impiannya. Alhasil, Keitaro pun mulai melakukan pencarian tanpa Mari dan Takumi. Di sisi lain, si Pak Bos Murakami terus berupaya melanjutkan perebutan sabuk Faiz dan Kaisa dengan meminta Mr. J untuk kembali melakukan pergerakan. Seberapa sakit rasanya jadi Naoya Kaido? Bayangkan, kamu sudah memberi segalanya, tapi dunia seolah selalu punya cara untuk bilang kamu bukan siapa-siapa. Di titik ini, mental Kaido benar-benar berada di titik nadir. Selain telah gagal menjadi Faiz, ia juga gagal menjadi sosok yang dicintai. Kaido menyerah karena satu kalimat dari Mari di episode sebelumnya bahwa Mari mengaku mencintai Masato Kusaka tepat di depan wajah Kaido. Padahal kita tahu itu cuma trik Mari supaya Kaido menjauh. Alhasil, Kaido yang eksentrik kini cuma bisa meringkuk, meratapi kenyataan bahwa baginya cinta adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dicicil. Sementara itu, nggak kalah mendung, Yuji Kiba sang idealis mulai dihantui kegelisahan. Baginya Faiz merupakan sebuah ancaman, layaknya alat pemusnah Smart Brain untuk menghapus keberadaan Orphanok seperti mereka. Kiba mulai sadar selama identitas pengguna Faiz masih menjadi misteri, selama itu pula nyawa teman-temannya berada di ujung tanduk. Kita beralih ke seorang gadis kecil bernama Nobuchi Keiko. Ia diikuti seorang badut di sekitar kota yang mana si badut seorang Orphanok. Tetapi dengan cepat Keiko berhasil menghindarinya. Singkat cerita, rupanya Keiko adalah pelaku yang mengotori pakaian pelanggan Keitaro. Keitaro pun mencoba berteman dengan Keiko untuk mencari tahu apa motifnya. Usut punya usut, rupanya Keiko salah satu anak yang menjadi subjek penelitian Smart Brain, yang mana Murakami memiliki berbagai data anak-anak dari Kyushu. Inilah mengapa Keiko dikejar oleh Orphanok yang sepertinya di bawah naungan Smart Brain. Di salon tea club kita melihat sisi lain dari Sonoda Mari. Jujur bagian ini cukup menyentuh. Meskipun Mari punya impian besar menjadi penata rambut profesional, dia nggak gengsi memulai semuanya dari nol. Bahkan dari pekerjaan yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Membersihkan lantai, menyiapkan alat, semua dia lakukan dengan ketulusan yang luar biasa. Bahkan seolah menjadi keset sekalipun. Ini adalah bukti kalau Mari bukan cuma sekadar karakter pemanis, tapi sosok yang punya mental petarung di kehidupan nyata. Karena nyatane pihak salon seolah sedang menguji kadar baja di mental Mari. Dia diperbantukan sana-sini, melayani senior yang mungkin gak semuanya ramah. Di tengah kesibukan itu, Mari bertemu Hikaru. Kalau kalian ingat di beberapa episode sebelumnya, dia ini anaknya detektif Sono Joji. Hikaru sudah bekerja lebih dulu dan ia mulai menularkan virus sambat soal kerasnya para senior di sini. Tapi dasar Mari, dia nggak mau ambil pusing sama gosip. Menariknya, meski posisi mereka sama-sama tukang bebersih, Mari tetap menunjukkan respect tinggi dengan memanggilnya senpai. Reaksi Hikaru langsung lebay bin alay. Dia girang banget diakui sebagai senior sampai-sampai bikin kegaduhan. Namun keriuhan itu langsung padam saat sang pemilik salon Takako Shimaji menyuruh mereka untuk diam. Nah, rupanya saya baru ngeh setelah saya telusuri karena kelihatannya familiar. Pemeran Takako Shimaji ini adalah Chika Nagami. Dia pernah jadi sensei di Institut Penelitian Paranormal dalam movie Agito Project G4. Jujur bagi saya pribadi, melihat aktor Toku reuni di series berbeda itu memberikan sensasi tersendiri, seolah dunia tokusatsu itu sempit tapi penuh kenangan. Kembali ke cerita, ketika bersama Keitaro, Keiko mengajukan terlalu banyak permintaan tidak masuk akal kepadanya, ditambah lagi kelakuan bocilnya yang mengobrak-abrik pakaian laundry. Tentu itu membuat Keitaro kehilangan kesabarannya dan gadis kecil itu kemudian pergi. Hingga akhirnya ia bertemu lagi dengan badut tadi yang langsung berubah menjadi Orphanok jamur. Dia menyandera Keiko dan membuat Keitaro babak belur. Di ambang kesadarannya, Keitaro cuma punya satu harapan, yaitu Takumi. Untungnya si abang kang setrika kita datang tepat waktu. Tanpa banyak bicara, Takumi langsung henshin. Karena bukan Faiz namanya jika tidak hadir di saat yang paling kritis. Tapi disinilah ironisnya, di saat Faiz sedang berusaha menyelamatkan manusia, dari kejauhan ada mata yang melihat dengan penuh kebencian. Siapa lagi kalau bukan Yuji Kiba? Bagi Kiba, apa yang dia lihat bukan aksi heroik, melainkan sebuah aksi dramatik. Kiba nggak bisa tinggal diam, ketakutannya selama ini terbukti di depan mata. Dia merasa harus menghentikan Faiz sebelum lebih banyak lagi saudaranya yang tumbang. Amarahnya pun
pun meluap, ia berubah menjadi Orphanok menyerang Faiz dengan brutal. Dua sosok yang sebenarnya punya hati paling tulus di dunia ini sekarang justru saling baku hantam demi apa coba? Vehicle mode. Pertempuran antara Kiba dan Faiz berakhir imbang, sementara si Jamur berhasil melarikan diri. Anggota Lucky Clover Mr. J diberi kesempatan terakhir untuk mengambil kembali sabuk Faiz, yang mana si Mr. J kayaknya kebanyakan main sama si Chaco hingga hampir lupa sama tugas utamanya. Chaco, anjing kesayangannya, sempat menghilang, tapi ia ditemukan kembali secara kebetulan oleh Keiko. Mr. J sempat terkejut anjing kesayangannya ini nyaman dalam dekapan Keiko, tapi pada akhirnya Chaco pun kembali diserahkan pada Mr. J. Keitaro dan Mari akhirnya menyadari sebuah kenyataan pahit. Permintaan Keiko yang gak masuk akal ketika bersama Keitaro, seperti melukis orang dan meminta bayaran, tiba-tiba ingin menjadi idol, serta melempar lumpur ke jemuran orang, hingga membuat Keitaro kerepotan, itu semua ada alasannya. Terkait setiap goresan pensil Keiko yang digunakan untuk menggambar orang bukanlah untuk kesenangan. Gadis kecil ini sedang menjajakan bakatnya mengumpulkan keping demi keping uang hanya untuk tujuan yang sangat murni, yaitu membeli sebuah tas tangan untuk hadiah ulang tahun ibunya. Meski Keitaro menawarkan bantuan uang, namun anak sekecil Keiko dengan situasi yang tidak seharusnya ia alami membuatnya memiliki pemikiran layaknya orang dewasa, yaitu jika mengumpulkan uang hasil keringat sendiri, maka itu sangat berarti ketimbang uang dari hasil bantuan orang. Ia kemudian menemui ibunya di rumah sakit. Tas yang ia beli bukan untuk gaya-gayaan. Ia berharap benda itu bisa menjadi kunci ajaib yang membuka kembali gerbang ingatan ibunya yang kini terkunci rapat oleh amnesia. Karena rupanya ibunya mengalami amnesia usai insiden ledakan tepat saat Keiko memberikan tas yang sama di hari ulang tahun ibunya. Namun ingatan sang ibu tetap kosong, alhasil di depan ibunya Keiko seperti orang asing. Detete yo! Kasa, detete. Rasa sayang yang ia tawarkan berbalas kebingungan. Disinilah kita melihat betapa hancurnya mental seorang anak yang kehilangan pegangan hidupnya, yang padahal sang ibu ada tepat di depan matanya. Mungkin kita sempat kesal melihat Keiko melempar lumpur ke pakaian bersih, tapi narasinya berubah total saat kita tahu alasannya. Bagi Keiko, pemandangan baju-baju putih yang menjuntai di jemuran adalah fragmen kebahagiaan terakhirnya bersama sang ibu sebelum kecelakaan ledakan itu merenggut segalanya. Lumpur itu bukan sekadar kenakalan, itu adalah jeritan kecemburuan. Keiko tidak tahan melihat orang memiliki apa yang sudah tidak bisa ia lakukan lagi. Ia membenci kebahagiaan yang lewat di depannya, termasuk kebahagiaan sederhana Mr. J dengan anjingnya. Di saat Keitaro berupaya untuk menenangkan Keiko, Orphanok badut muncul kembali untuk menghabisi Keiko. Keitaro pun mencoba untuk melindunginya, sembari nunggu Mang Takun datang dan mengalahkannya. Usai mengalahkan si Jamur, pertarungan pun berlanjut ketika Orphanok Buaya muncul. Demi sebuah perintah dari perusahaan korporat yang cukup mengusik kehidupan, dengan satu nyawa tersisa, Mr. J mempertaruhkan segalanya, termasuk anjing kesayangannya, Chaco. Faiz kali ini benar-benar mengalahkan Mr. J untuk selamanya. Pasca pertempuran, Chaco nampak menghampiri Keiko. Insting penciumannya seperti mengenali bau yang gak asing, karena di scene sebelumnya Chaco sempat berada dalam dekapan Keiko ketika ia tersesat. Anjing kecil Mr. J kini kembali tersesat tanpa arah. Keiko kembali mendekap Chaco sembari tumpah dalam tangis yang tak terbendung. Saat itu mereka bukan lagi sekedar anak kecil dan seekor anjing. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama kehilangan dunianya. Chaco kehilangan
kehilangan majikan yang selalu merawatnya dan memberikan kasih sayang yang tulus. Sementara Keiko, ia sedang meratapi ibunya yang meski fisiknya ada, namun ingatannya telah sirna. Melihat pemandangan memilukan itu, Keitaro pun tidak tinggal diam. Dengan hati emasnya yang selalu ingin membuat orang bahagia, Keitaro berupaya keras mencari cara untuk mengembalikan ingatan ibunya. Singkat cerita, dari balik jendela kamar, ibu Keiko mencium aroma yang sangat akrab, bau sabun cuci yang segar dan hangatnya uap matahari. Di bawah sana, terlihat Keitaro sedang menjemur baju bersama Keiko. Itu adalah aktivitas yang paling dibenci sekaligus paling dicintai gadis kecil itu. Melihat mereka berdua bergelut dengan kain-kain putih yang berkibaran, sekat di otak sang ibu pun runtuh seketika. Kilasan balik masa lalu pun muncul saat-saat bahagia ketika dia dan Keiko tertawa bersama di antara jemuran. Momen itu bukan sekedar pekerjaan rumah tangga, itu adalah simbol kebahagiaan mereka. Sang ibu pun berlari keluar dan memanggil nama yang ingin didengar oleh telinga Keiko. Mendengar panggilan itu membuat Keiko kini tak perlu lagi melempar lumpur untuk meluapkan kesedihannya, karena dengan dekapan hangat sang ibu sudah cukup untuk membersihkan semua luka di hatinya. Ingatan ibunya kini telah kembali, bukan karena tas mahal, tapi karena ketulusan dan aroma kasih sayang yang tak pernah berubah. Momen kebahagiaan ini disaksikan oleh Mari, Takumi, dan pahlawan tanpa tanda jasa, Keitaro. Bahkan Chako, anjing kecil yang kehilangan tuannya, seolah ikut merasakan kehangatan yang baru saja tercipta. Ada sebuah teori yang bilang kalau penciuman adalah indera yang paling kuat menyimpan memori. Dan kini teori itu menyelamatkan sebuah keluarga. Ada dua kontras dari dua sahabat. Takumi sebagai Faiz menghancurkan eksistensi Mr. J, namun secara tidak sengaja membebaskan Chako untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Sementara Keitaro seolah menghancurkan sekat di ingatan ibunya Keiko, membiarkan aroma cinta menuntun ingatan itu kembali kepada anaknya. Di sisi lain, kematian Mr. J nampaknya spesial karena tidak dibuang begitu saja seperti banyak villain yang tampil, kalah, lalu dilupakan. Kejeniusan sang penulis Kamen Rider Faiz mendramatisir kepergiannya dengan cara yang sangat menyentuh. Filosofinya, Mr. J seolah membuktikan bahwa bahkan monster paling kejam sekalipun memiliki sisi yang sangat manusiawi, layaknya sebuah pilar kasih sayang yang tulus yang dia berikan pada seekor anjing kecil bernama Chako. Kematiannya bagaikan sebuah estafet kehangatan. Chako tidak mencari kekuatan, ia mencari bau yang pernah memberinya rasa aman, bau orang yang pernah menggendongnya yang membuat Chako menemukan Keiko. Dan dengan dua aroma tersebut, aroma gendongan dan aroma kenangan, mereka berdua secara tidak langsung membuat Keiko jadi titik temu kebahagiaan bagi dua makhluk yang mencari jalan pulang. Kita mungkin hanya mendengar ucapan terima kasih Keiko pada Keitaro, namun kehadiran Chako bersama mereka tentu seolah menyiratkan bahwa ia juga berterima kasih pada Takumi karena berkatnya ia menemukan majikan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada sang penulis Kamen Rider Faiz, khususnya di scene ini. Luar biasa, bagus banget. Series atau movie, mau aksi sekeren apapun atau visual dewa sekalipun, kalau nggak ada drama, cuma ada satu kata: mati. Next, kita masuk ke dunia politik Smart Brain. Murakami sang bos memulai dengan memuji Takuma sebagai orphanok tingkat atas. Tentu saja hidungnya langsung kembang kempis bangga. Di pertarungan sebelumnya, Takuma merasa superior setelah mengajar Yuji Kiba sampai terlempar ke sungai dan pingsan. Takuma mengira dia sudah membereskan Kiba selamanya. Tapi Murakami punya cara jitu untuk menjatuhkan mental bawahannya bahwa Yuji Kiba masih hidup. Sebuah plot twist yang langsung menampar ego Takuma. Ternyata pahlawan idaman Smart Brain ini cuma jago nyeburin orang, bukan nyelesain orang. Murakami kemudian memerintahkan mereka untuk merebut kembali Faiz Gear. Mengetahui musuhnya adalah Kiba, Saeko dengan baik hati menawarkan diri untuk bertukar tugas. Dia tahu Takuma sedang insecure, tapi dengan ego yang setinggi langit dia menolak. Dia punya sesuatu yang disebut harga diri. Namun rayuan Saeko terlalu maut. Selain sabuk, Saeko punya nafsu lain. Dia ingin menghabisi para pengkhianat Smart Brain secara personal. Rayuan ini bukan untuk membantu Takuma, tapi untuk memuaskan hasrat psikopatnya sendiri. Melihat keinginan Saeko, Murakami kemudian menyerahkan data yang hanya bisa dibaca pada ponsel Smart Brain, yang mana itu menunjukkan daftar para orphanok pengkhianat. Saeko pun mulai melakukan eksekusi, kejam namun berkelas, yang mana ia memberikan minuman keras mahal, sampanye krug, sebagai tegukan terakhir. Target pertamanya yaitu seorang bos perusahaan swasta yang merupakan orphanok seperti Kiba yang tidak menyerang manusia. Sesuai statusnya sebagai orphanok tingkat atas, Saeko dapat menggunakan kemampuannya yang dalam wujud manusia dengan menciptakan
menciptakan gelas kaca yang menghasilkan energi dan mengubah siapapun yang disentuhnya menjadi abu. Kampai. Target selanjutnya seorang pria yang sedang jogging di tengah malam. Ketika hendak dieliminasi, muncul seorang pria bernama Ohnoki yang merupakan Orvenok kalajengking. Ia mengeksekusi pria jogging tersebut sebagai pembuktian akan kekuatannya karena ia ingin mengambil tempat Mr. J sebagai anggota Lucky Clover. Keesokannya di laundry Kikuchi, bukan Keitaro namanya kalau nggak cari perkara lewat kebaikannya sendiri. Shigehisa Aoki, seorang manajer toko pizza yang malang, datang ke laundry Kikuchi bukan cuma bawa baju kotor tapi juga bawa drama. Yang mana semua karyawannya resign berjamaah. Bujuk. Akibatnya Keitaro malah menawarkan diri jadi relawan toko pizza alias kerja paruh waktu. Udah gitu mana ngajak Mari dan Takumi buat ikutan bantuin di toko pizza. Dengar keluhan Keitaro, Mari dan Takumi cuma bisa tepok jidat. Orang di laundry sendiri kerjaan udah mulai repot, ini malah sosokan jadi relawan. Tengotak siat anjing. Di sisi lain, Yuji Kiba mulai melangkah lebih jauh. Dia bukan lagi sekadar Orvenok yang bertahan hidup. Kiba mulai membangun visi misinya, yaitu menyatukan para Orvenok berhati baik untuk melawan dominasi Smart Brain. Sebuah mimpi yang berani sekaligus berbahaya. Kiba sadar tanpa kekuatan persatuan, mereka hanyalah butiran debu di hadapan Algojo seperti Lucky Clover. Singkat cerita, pertemuan tak terduga terjadi saat Mari mengantar cucian ke rumah Yuka, yang mana Yuka sedang memasak sementara Kaido dan Kiba sepertinya sedang keluar. Insiden jari teriris pisau yang dialami Yuka nampaknya membuka gerbang keakraban di antara mereka. Disinilah kita melihat sisi paling manusiawi dari keduanya yang berbagi cerita. Bagi Yuka, memasak adalah cara agar dia tidak terlihat menyedihkan di depan orang yang dia sukai. Sementara Mari bercerita tentang manusia bodoh yang mana Mari merasa dirinya adalah magnet bagi orang bodoh tersebut. Siapa lagi orang yang mereka maksud kalau bukan Kaido, si gitaris gagal. バカの塊なんですよ。 Di sisi lain, tak hanya Mari dan Yuka yang mulai akrab, hal yang sama pun terjadi antara Keitaro dan Kaido. Sembari membantu mendorong motor Kaido yang kehabisan bensin, Keitaro menanyakan pada Kaido tentang hubungannya dengan Osada. Yang ketika itu Keitaro lihat Kaido yang usai jadi Faiz nampak menghindar dan mendorongnya. Namun Kaido nggak langsung jawab, dia justru nanya balik, nanyain orang yang belakangan ini menghantui pikirannya, yaitu Sonoda Mari. Nah, dari sinilah plot pun menjadi semakin liar. Bukannya membahas perdamaian dunia atau ancaman Smart Brain, dua orang ini malah menjalin kesepakatan kerjasama sebuah aliansi mak comblang. Keitaro akan berupaya mendekatkan Kaido dengan Mari, sementara sebagai imbalannya Kaido akan menjadi jalan bagi Keitaro untuk mendekati Yuka. Singkat cerita, operasi mak comblang pun resmi dimulai. Keitaro dengan segala kepolosannya berhasil menyeret Mari ke toko pizza pelanggannya. Di sisi lain, Kaido juga sukses ngajak Yuka kencan. Karena Yuka yang cintanya sudah mentok ke Kaido, tentu saja kegirangan meskipun dia lagi kena flu berat, dan tibalah mereka di lokasi. Nah, disinilah keajaiban miskom itu terjadi. Kaido teriak-teriak manggil nama Keitaro dengan suara lantang. Logikanya Yuka yang punya teman SMS-an bernama Keitaro pasti langsung ngeh kan? Dia harusnya bilang, loh, kamu Keitaro teman SMS-ku. Tapi apa yang terjadi? Perhatian Yuka malah teralihkan oleh Mari karena cemburu, yang mana kehadiran Mari bikin Kaido kegirangan. Benar kata netizen, Faiz konsepnya ponsel doang tapi isinya orang-orang miskom. Saking miskomnya, lihat aja tuh tatapan Yuka, auranya udah pengen ngebunuh. Mari yang sadar akan situasinya, tanpa pikir panjang mutusin buat kabur dengan alasan mau kerja paruh waktu di toko pizza, yang tentunya itu sesuai dengan permintaan Keitaro di awal tadi. Dan terjadilah drama kejar-kejaran cinta segi empat yang tak berujung. Esoknya Keitaro, Mari, Kaido, dan Yuka yang seharusnya mulai bekerja, tiba-tiba semuanya terserang flu. Kayaknya ketularan si Yuka ini. Sehingga Takumi dan Kiba bekerja menggantikan posisi mereka. Berhubung kerja paruh waktu, Takumi kebetulan kebagian jam kerja lebih awal sebelum Kiba. Nah, usai mengantar pesanan pizza, Takumi dihadang Takuma yang akan merebut sabuk. Sementara Kiba yang baru mau berangkat gawe dihadang Mbak Saeko. Melihat Kiba yang masih pemula, Saeko kayaknya nggak bakal ngasih minuman sake kematian, melainkan lagu pengantar tidur, dan pertarungan pun dimulai. Complete.
君は。おい。変身。 Complete. Kedua pertarungan berakhir sama, yaitu kekalahan. Tetapi kekalahan Takumi jauh lebih buruk karena Takuma, si Orpenok Labang, yang mengalahkannya mengambil Faiz Gear dan berubah menjadi Faiz untuk membunuh Takumi. Namun upaya tersebut nampaknya tidak berhasil karena Takuma kehilangan jejak mereka yang nyebur ke sungai. Setelahnya Takuma membual kepada Saeko bahwa target selanjutnya ialah sabuk Kaisa. Widih, nampaknya beliau suhunya nih untuk urusan ngerebut sabuk. Kita beralih ke Takumi dan Kiba yang baru aja lolos dari maut. Tapi jangan harap ada adegan pelukan atau saling curhat ya. Sebaliknya, yang terjadi adalah diplomasi paling nggak nyambung. Alih-alih saling menyembuhkan luka, mereka malah mulai saling lempar pertanyaan yang tentu saja terkait alasan mereka diserang. Alhasil, ya nggak ada progres sama sekali. Kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya ini cukup tragis. Takumi tidak mau bilang kalau dia adalah pengguna sabuk Faiz. Sementara Kiba tidak mau bilang kalau dia bukan manusia biasa. Mereka berdua sebenarnya adalah korban dari Smart Brain. Tapi karena tembok rahasia ini, mereka tetap asing satu sama lain. Mereka merasa sendirian dalam perjuangan, padahal sekutu terkuat ada tepat di depan mata. Inilah inti dari Kamen Rider Faiz, tragedi yang lahir dari ketidakmampuan untuk jujur. Terlebih isinya orang-orang pada nggak ngeh, main rahasia-rahasiaan lah, miskom lah, padahal konsepnya ponsel. Setelahnya Takumi menghubungi Masato lewat pesan suara. Karena HP si Masato nampaknya nggak aktif, ia memperingatkannya tentang sabuk Faiz yang baru aja direbut. Nah, Shin pun memperlihatkan King Masato yang lagi enjoy menikmati kesendiriannya. Pantesan HP nggak aktif, kayaknya lagi sibuk ngawang ini. Sementara itu, Murakami nampaknya melakukan pemerasan dengan trik kotornya terhadap salah satu perusahaan yang dipimpin oleh si bapak ini. Ia menyayangkan sikap Murakami dan mempertanyakan tentang bos Smart Brain sebelumnya yang bernama Hanagata, yang konon diculik. Hanagata ini yang sepertinya nama sebenarnya dari bapak asuh Mari. Murakami pun merespon bahwa Hanagata adalah pengkhianat perusahaan Smart Brain. Di lain tempat, di bawah tanah, dua orang ini rupanya masih hidup. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan bergumam seolah itu tim SAR. Namun nyatanya ia adalah sosok Orpenok, perwujudan dari Ayah Mari. Lantas apa sebenarnya tujuan beliau di sini? Dalam bekerja, si Mang Takun selalu saja bikin masalah. Bukannya membantu meringankan beban Aoki, dia malah jadi beban sesungguhnya. Kurang ramah, jatuhin pizza, dan masih banyak lagi kasusnya. Namun untungnya si bos pizza punya kesabaran setebal baja demi menjaga reputasi tokonya. Berbanding terbalik 180 derajat, masuklah Yuji Kiba di sip siang. Ia nampaknya jadi karyawan sopan, tulus, dan melayani sepenuh hati. Meski kayaknya lagi kena flu juga nih, ketularan si Yuka sama Kaido. Lucunya, karena perbedaan jam kerja ini, Takumi dan Kiba lagi-lagi nggak ngeh kalau mereka berbagi tempat kerja yang sama. Beberapa saat kemudian, Aoki menerima paket berisi sampahnya Krug. Minuman mahal ini bukan sebuah perayaan, melainkan surat kematian dari Lucky Clover. Karena rupanya Aoki sebenarnya adalah seorang Orpenok pengkhianat, yang juga menjadi target Saeko. Kebaikan Takumi muncul di saat yang salah. Niatnya menebus kesalahan dengan membantu di luar jam kerja, ia justru membuat Aoki memutuskan untuk mengantarkan pesanan pelanggan sendiri. Alhasil di tengah jalan, ia dihadang Saeko dan anggota Clover yang baru, si Orpenok kalajengking. Aoki yang tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung, apalagi membunuh manusia, hanya bisa melarikan diri dan perburuan pun dimulai. Mazda! Mazda! Omae! Nani Mazda! Pada akhirnya Kiba dan Takumi sama-sama mengetahui fakta bahwa mereka kerja di tempat yang sama. Mereka pun bekerja sama melindungi si bos dan mengalihkan perhatian si Orpenok kalajengking. Namun si bos malah jadi sasaran serangan Saeko, Orpenok Lobster. Di lain tempat, usai ngawang, King Masato didatangi tamu tak diundang. Yah, itu dia Takuma yang berniat mengambil sabuk Kaisa. Namun nampaknya pertarungan mereka tidak diperlihatkan karena Shin kembali ke Kiba dan Takumi yang nampaknya kerepotan menghadapi si Orpenok kalajengking. Ketika si bos berhasil diselamatkan, ia malah memutuskan untuk menyerang mereka dengan wujudnya sebagai Dolphin Orpenok. Ia beralasan tidak ingin mati dan lebih memilih menyerang ketimbang terus-menerus diteror oleh Lucky Clover. Namun nampaknya si bos benar-benar tidak sepenuhnya untuk membunuh Takumi dan Kiba.
Karena ketika Takumi melempar pizza, ia bahkan sempat mengoceh, jangan melempar pizza. Nah, ini berarti masih ada lah ya sisi kemanusiaan dari si bos Aoki. Atau bisa jadi ia cuma shock takut dibunuh Lucky Clover. Kemudian Takumi mendapat luka dari pecut mematikan Saeko. Sementara Kiba yang melihatnya pun bingung antara ia harus berubah jadi Orphenok atau tetap merahasiakannya di depan Takumi. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar serta mengalihkan perhatian para Orphenok. Takumi dikejar Aoki, si Dolphin Orphenok, sementara Kiba yang kini bisa leluasa berubah melawan duo Lucky Clover. Namun perlawanan itu nampaknya tidak membuahkan hasil. Yang ada ia malah jatuh tersungkur dan dinyatakan tewas. Si Dolphin Orphenok kembali merasakan keraguan dalam dirinya untuk menyerang manusia. Tapi dorongan Saeko membuatnya ke-trigger dan mau nggak mau ia harus nyerang daripada bonyok kan. Ketika hendak nyerang Takumi, tiba-tiba The King Masato datang dan melemparkan sabuk Faiz pada Mang Takun. Sembari berkata, itu sabuk mending lu yang pakai. Beliau ini meski asu tapi keren sih. Lantas bagaimana bisa tuh sabuk Faiz kembali direbut dari Takuma? Emang misterius ya si Mamang Kampret ini. Henshin! Di tengah-tengah pertarungan itu, seperti biasa, si Masato nampak dengan enjoyable-nya menonton jalannya pertarungan, sembari memegang sebuah gear yang harusnya diberikan pada Takumi sedari awal. Tapi bukan Masato namanya kalau nggak membiarkan Takumi babak belur dulu sampai sekarat, baru kemudian dia berlaga jadi juru selamat. Dan ya bener baik, ketika si Mang Takun kewalahan, barulah si Kusakampret ini beraksi. Dia melemparkan alat berbentuk jam tangan ke arah Takumi, dan ketika memori misi dari alat itu diaktifkan pada sabuk Faiz, mekanisme armor Faiz yang terbuka di bagian dada mengekspos inti mesin yang melancarkan energi yang seketika itu perubahan pun terjadi pada bentuk Faiz yang berbeda. Inilah dia form yang sudah melegenda di hati para fans, Faiz Exalt Form. Start up. Time out. Deformation. Pada mode ini pergerakannya menjadi super cepat hingga 1000 kali lipat lebih cepat dari biasanya, namun hanya dalam waktu hitungan mundur 10 detik. Si Orphenok kalajengking berhasil dikalahkan karena terkena Faiz Shot dengan telak, sementara Dolphin Orphenok hanya terkena tendangan Faiz. Itulah yang membuatnya masih tetap hidup, dan Saeko sendiri, si Lobster Orphenok, nampaknya ia hoki yang mana arah pukulan Faiz Shot meleset. Lantas mengapa demikian? Itu mungkin karena Takumi baru nyoba mode Excel ini dan belum bisa menyesuaikan dalam pertarungan. Sementara itu Takumi yang masih dalam wujud Faiz membiarkan pergi Aoki karena ia merasa Aoki masih memiliki jiwa manusia. Kita beralih ke Yuji Kiba. Setelah pingsan akibat dihajar dua maut Lucky Clover, Kiba akhirnya sadar. Hal pertama yang terlintas di pikirannya bukanlah keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan Takumi. Sebuah niat mulia yang sayangnya akan berujung pada tragedi miskomunikasi terbesar di seri ini. Itu terjadi pada saat Kiba melihat Faiz, dia nggak ngeh kalau di balik topeng baja itu sekarang ada Takumi. Pertarungan pun pecah. Tanpa ragu Kiba yang dalam wujud Orphenok kuda langsung menyerang Faiz dengan brutal. Dia bertarung habis-habisan demi melindungi Takumi dari sosok yang dia kira Takuma. Ironisnya Takumi juga nggak tahu kalau Orphenok kuda yang pernah bertarung dengannya dulu adalah teman baiknya sendiri yang baru aja jadian jadi teman. Ya beginilah drama ponsel lipat, salah paham tiada akhir.